Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kalian sudah mengecek semua absen di Google Form-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah isi semua belum? Ya, Bu, sudah. Sudah isi semua belum? Sudah, Ibu. Kalau saya cek juga, alhamdulillah sudah lengkap semua ya. Hari ini ada Dwi, ada Rini, ada Lis, ada Nis, Sally, Emma, Nirma, udah lengkap semua ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, coba Dwi sebagai ketua kelas pimpin doa dulu ya, Dwi. Ya, Bu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa, teman-teman. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kalian sudah berdoa, berarti kalian sudah siap belajar ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang dan jasa. Akan saya tampilkan PowerPoint-nya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ada. Sudah, Bu. Sudah ada ya. Ini materi kita pada hari ini anak-anak, yaitu prosedur pengujian fungsi kesesuaian produk, barang, dan jasa. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada hari ini, ada yang bisa membaca coba? Siapa yang bisa bantu Ibu? Saya ya, Bu. Coba Dwi. Ya, kompetensi dasarnya yang pertama menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk, barang, dan jasa. Yang kedua, melakukan pengujian produk, barang, dan jasa. Ya, terima kasih Dwi. Untuk yang 314 itu kompetensi dasar pengetahuan ya, yang 414-nya keterampilan. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, siapa yang mau bantu untuk membaca? Sally, Bu. Sally, ya Sally, boleh Sally silahkan. Ya. Indikator pencapaian kompetensi 3.14.1 menelaah prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang atau jasa. 4.14.1 merangkai prosedur pengujian produk barang atau jasa. 1.14.1 menunjukkan sikap teliti ketika menelaah prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang atau jasa. 2.14.2 melatih keterampilan berpikir kritis ketika merangkai prosedur pengujian produk barang atau jasa. Ya, baik. Terima kasih Sally. Kemudian setelah indikator tujuan pembelajaran nih, intinya pada pembelajaran hari ini kalian dapat apa? Coba siapa yang mau membantu membaca ini tujuan? Nirma, Bu, Ini, dari Bu. tadi, Bu. Nirma mau, boleh Nirma. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menelaah prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang atau jasa melalui model pembelajaran PBL untuk mengembangkan keterampilan merangkai prosedur dan menunjukkan sikap teliti serta keterampilan berpikir kritis. Baik, terima kasih Nirma. Kemudian Ibu ingatkan kemarin sudah membaca belum di bahan ajar yang sudah Ibu share di grup WA? Sudah, Ibu. Alhamdulillah sudah ya. Agar memperlancar proses pembelajaran hari ini. Sudah membuat kelompok kan ya, 2 kelompok? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi Ya. karena nanti hari ini kan kalian akan berdiskusi nih, jadi sudah harus siap ya kelompoknya. Sebelum kita lanjutkan memulai materi prosedurnya, kalian ingat nggak bagaimana metode perakitan barang jasa? Ini materi kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Yang metode perakitan ada 3 itu bukan, Bu? Iya betul Dwi, metode perakitan ada 3. Coba Dwi bisa sebutkan apa saja? Perakitan yang dapat ditukar,
Dapat ditukar, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang mau nyoba? Saya, Bu. Siapa? Nisa, coba Nisa. Metode perakitan secara pemilihan dan individual bukan, Bu? Ya, secara pemilihan. Yang kedua, lalu apa? Ada yang tahu? Sama Metode individu, ya betul, Ya, individu. individual, betul ya. Jadi ada 3 metode perakitan. Alhamdulillah masih ingat ya. Yang lainnya yang nggak menyebutkan tadi masih ingat semua nggak? Ingat, sih, Bu. Alhamdulillah kalau masih ingat semua ya. Nah, ini sebelum kita memulai nih, biar kalian lebih semangat lagi ya. Coba lihat gambar ini, perhatikan baik-baik gambar industri kimia yang ada di layar. Bisa juga kalian lihat di LKS yang sudah Ibu share di WA atau di Google Form ya, sudah Ibu share juga ya Google Form-nya. Bisa dicek Ya, tuh Bu. di kegiatan pendahuluan. Kalian amati, kira-kira apa sih yang dapat kalian temukan sambil kalian isi di LKS-nya. Ya, Baik, 1 menit Bu. coba diisi. Kira-kira melihat gambar ini tuh yang terbayang tuh apa? Ya, Ya, Bu. baik. Yang terbayang apa? Coba ada yang mau menyebutkan terbayang apa melihat gambar ini tuh? Sally, Bu. Oh iya, Sally. Melihatnya, kamu melihat gambar di sini seperti apa, Sally? Itu sepertinya harus pakai APD ya, Bu ya. Kalau mau menggunakan namanya tuh kalau mau mengecek lipstik itu di industri satu persatu kondisinya harus baik, harus pakai APD gitu, Bu. Harus pakai APD ya, betul, Sally. Ada lagi yang melihat apa nih kalau dari gambar ini? Dicek satu-satu ya, Bu ya. Dicek Sama satu-satu. sama yang kerjanya dicek satu-satu untuk menguji si ada yang rusak mungkin, Bu. Coba dilihat di sini dia sambil mengecek ya, itu yang di atas terlihat gambarnya itu lagi mengecek lipstiknya satu-satu. Nah, ini salah satu contoh industri kosmetik ya. Kira-kira kalian tertarik nggak untuk kerja atau PKL di industri kosmetik ini? Mau, Bu? Tertarik, Bu. Tertarik ya, biasanya apalagi kan para wanita suka nih menggunakan kosmetik gitu ya, suka pakai lipstik, tapi kalau di sekolah mah jangan ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Nanti dipanggil guru BK. Sudah diisi tadi di bagian LKS pendahuluannya? Sudah. Iya, Bu, sudah. Sudah ya, kita lanjut. Sekarang kita di kegiatan inti 1.1. Sekalian nanti di LKS-nya dibuka ya, kegiatan inti 1.1. Ini ada berapa gambar di depan? 2. Ada 2. Ada 2 gambar. Coba Dua. siapa yang kalian dari gambar ini kira-kira melihat apa nih? Melihat masalah apa? Silahkan diidentifikasi. Kira-kira nih dari gambar pertama masalahnya apa ya? Dari gambar kedua masalahnya apa ya? Kemudian setelah kalian tulis, boleh kalian sampaikan siapa yang mau duluan menyampaikan. Tulisnya 1 menit aja cukup ya. Iya, Bu. Ya, Nah, siapa yang mau menyampaikan kira-kira kalau sudah selesai menulis? Saya, Bu. Sally, Bu. Sally, boleh Sally? Dari gambar pertama coba, apa Sel? Ya, ini Bu, sepertinya ada peristiwa ini ya Bu ya, penangkapan gitu oleh polisi untuk orang yang memproduksi kosmetik ilegal. Apa aja sih Bu ya merek kosmetik ilegal itu? Ya, pertanyaan Sally, apa aja sih merek kosmetik ilegal gitu ya Sel ya? Kemudian selain Sally ya coba ada yang mau menyampaikan pertanyaannya? Ini, Bu. Ini boleh sini. Kalau untuk gambar yang kedua, saya ngelihatnya ada wajah yang rusak gitu, Bu ya, karena kosmetik. Jadi saya bertanya mengapa kosmetik itu bisa merusak wajah, Bu? Ya, ada wajah yang rusak ya. Kira-kira kenapa tuh ya kosmetiknya bisa merusak wajah gitu? Ada lagi yang lain? Anissa, Bu, Anissa. Anissa, ya boleh Anissa. Tadi pertanyaan dari Tini kan merusak wajah Ibu. Itu kan apa ya Bu ya yang dapat dalam kosmetik sehingga membuat wajah jadi rusak Ibu. Nah, bagus sekali. Anissa juga pertanyaannya kandungannya apa kira-kira ya yang dapat merusak wajah itu? Ada lagi yang lain? Yang punya Saya, Bu. pertanyaan? Dwi, Bu. Ya, Dwi. Apa Dwi? Ya, itu kan kosmetiknya bikin wajah rusak, terus sama polisi juga ditangkap, berarti apakah produknya sudah diuji?
atau belum gitu sebelum dipasarkan. Kan kalau sudah diuji nggak mungkin merusak wajah ya Bu ya. Betul sekali, bagus sekali Dwi pertanyaannya. Alhamdulillah semua sudah menyampaikan pertanyaan yang bagus-bagus ya. Cuma saya stop dulu. Nah, pertanyaan yang tepat untuk melanjutkan ke materi ini adalah pertanyaan Dwi tadi ya. Kenapa kok produk yang sudah dipasarkan tetapi bisa merusak wajah? Apakah produk ini sudah diuji atau belum? Seharusnya produk sebelum dipasarkan diuji atau enggak? Diuji dulu biar aman. Harusnya diuji ya. Tadi sudah kalian tuliskan ya di LAS kegiatan itu 1.1-nya? Pertanyaan sudah, Ibu. Sudah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti 1.2. Tadi kan saya sebutkan kita membahas tentang pengujian. Nah, di sini ada gambar nih di layar atau di LKS boleh dilihat. Kalau di layar kurang jelas ya boleh lihat di LKS. Sama gambarnya. Ada prosedur pengujian nomor 1, nomor 2. Ada berapa tadi di LKS kalian? Ada berapa gambar? Ada 4, Bu. Ada 4, betul. Siapa yang bisa mengidentifikasi dari gambar pertama dulu? Saya, Bu. Boleh, nih silahkan. Gambar 1 itu seseorang sedang menguji lab ya. Menguji lab ya, Nis ya? Megang 2 tabung reaksi. Betul. Kemudian kira-kira menguji labnya sedang menguji apa tuh ya? Ada yang bisa menebak, mengidentifikasi? Sepertinya nomor 1 ini analisnya lagi ngapain ya? Itu botol minuman bukan Bu? Sedang melakukan pengujian. Bukan minuman ya, Nis ya? Bukan minuman tuh kata Nisma. Kayaknya menguji zat-zat yang berbahaya. Yang kiri kan bening, yang satu hitam, itu menunjukkan adanya senyawa berbahaya mungkin ya Bu ya? Nah, berarti bisa jadi produk yang dicek pada nomor 1 ini, produknya belum lulus uji gitu ya. Nah ini jadi untuk produk tadi dibilangnya pengujian lab gitu misalkan. Nah, coba siapa yang bisa mengidentifikasi gambar nomor 2? Saya Bu, Sally. Boleh Sally di gambar nomor 2. Ya, itu ada wanita ya Bu ya yang sedang ini Bu melakukan blind test. Ada orang yang sedang melakukan blind test ya Bu ya pada produk blind minuman. test itu apa Sally? Blind test itu jadi ada orang yang diminta untuk untuk mencoba gitu Bu, mencoba produk, tapi nggak tahu dia merek apa gitu. Gitu ya. Jadi ini lagi nyoba produk ya. Jadi nggak tahu merek apa. Jadi ada angkanya tuh ya di gelas. Ada yang lihat nggak? Angkanya kelihatan nggak? Ada kelihatan Bu. Angka 1 sampai 4. Warnanya beda-beda kan ya? Iya Bu. Iya tuh. Sekarang kita lihat di gambar 3. Ada yang bisa mengidentifikasi gambar 3? Anak-anak? Tini Bu. Siapa yang mau coba? Tini, baik boleh Tini. Silahkan Tini. Kalau di gambar 3 Bu, saya lihat itu apa ya? Itu SPG lagi ke sekolah SD membagikan produk untuk kepada anak-anak SD ya Bu ya? Iya, lagi bagi produk gitu ya. Bahasanya biasanya tuh tester gitu ya. Memberikan produk. Dilihat di sini jelas ada anak-anak SD yang sedang berkumpul. Ini mah berkumpulnya bukan pas pandemi ya. Kalau pas pandemi sekarang sekolah pada libur. Anak-anak belajarnya online. Yang di rumah Bu. Betul. Ya, jadi di gambar 3 ini kelihatan jelas ada SPG sedang memberikan minuman nih. Tapi dia memberikannya dilakukan di swalayan bukan? Bukan Bu. Nah, lakukannya di sekolah. Nah, sekarang ada yang bisa identifikasi gambar 4? Saya Bu, Nirma Bu. Oh, Nirma, boleh Nirma, silahkan. Ini kalau ngelihat ya Bu ya, SPG-nya juga ngasih produk juga Bu, tapi ya bukan ke anak-anak, ke orang umum. Dan latarnya juga kayaknya mah di supermarket ya Bu ya. Jadi kayaknya di kayak pasar kayak gitu Bu. Juga nama Bu ya. Latarnya ini di supermarket ya. Jadi kalau poin 4 ini sudah masuk ke supermarket.
Kalau tadi kata Nirmala ke pasar gitu ya. Makasih ya Nirmala, identifikasinya bagus sekali gitu. Ini biasanya kalian sering nggak sih kalau misalkan ke pusat perbelanjaan, ini mah sebelum PPKM ya, kalau ke pusat perbelanjaan tuh suka ada SPG yang menawarkan produk. Sering nggak? Misalkan pakai napan gitu ya, ada minuman-minuman di gelas gitu. Pernah? Ya, betul, sering. Setelah mencoba kadang kan ditawarkan ya, mau membeli atau tidak gitu, suka atau tidak gitu nggak ya? Iya. Iya benar. Ya Bu, suka gitu. Suka. Kadang-kadang bahkan ada yang memberikan kayak angket nggak ya? Kan? Iya, Iya, ada. iya. Nah, ya, Atau itu. enggak sekarang mah suka ditanyain nama sama nomor handphone gitu Bu. Betul. Sama Kenapa tuh SPG-nya. kira-kira Nanti dulu ada yang sampai nelpon. ditanyain nomor telepon? Untuk menguji pasar bukan ya Bu ya? Iya, menguji pasar. Bagus sekali Dwi. Nah, tadi dari kegiatan 1.2 ini sudah pada menuliskan di LKS semuanya informasi yang kalian peroleh. Kalau Sudah, yang belum, Sudah Ibu, sambil tunggu tadi. 1 menit ya tadi, Bu. untuk melengkapi. Yang masih tadi tertinggal mungkin gitu ya. Ditungguin lagi nih 1 menit untuk melengkapi kegiatan ini 1.2-nya. Kalau sudah semua nanti bilang sudah Bu gitu ya. Iya. Sudah cukup lengkap yang 1.2-nya? Ya sudah anak-anak? Bu. Sudah, Sudah ya, alhamdulillah. Kita lanjut ya anak-anak. Kita lanjut ke kegiatan inti 1.3. Kalian lihat di LKS-nya. Kan tadi kalian sudah mengumpulkan informasi tuh dari berapa gambar tadi yang kalian lihat? Ada 4. Betul, dari 4 gambar itu kalian kan kumpulkan informasi itu ya. Nah, kan sudah buat kelompok, ada 2 kelompok ya. Iya Bu. Nah, sudah buat kelompok, silahkan 2 kelompok itu saling berdiskusi ya antar kelompoknya. Kelompok 1 sama kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 2. Berdiskusinya di grup ya. Kan Ibu ada tuh di grup juga, jadi nanti Ibu cek kalian tuh aktif nggak di diskusi gitu. Jangan nanti Ibu suruh diskusi, ada yang lagi ke kamar mandi, ada yang lagi kemana gitu ya. Silakan aktif berdiskusi di grup WA. Jangan lupa nanti dipresentasikan Ya, Bu. ya. Iya, Bu. Siap Ibu. 5 menit cukup nggak ini? Cukup, Bu. Cukup Bu. Dan Bu. Nih. Nih sambil melihat diskusi kalian, Ibu cek di WA, Ibu stop sharing dulu nih. Biar Ibu melihat wajah-wajah kalian kira-kira lagi pada. Nah, sambil Ibu cek juga di grup WA-nya. Please coba jangan diem aja ya di grup ya. Berkomentar di Iya, grup, Bu. diskusi dengan teman-temannya, Lis. Ya, siap, Bu. Jangan lupa nanti dibikin presentasi ya, dipilih misalkan yang mau presentasi nanti siapa, tentukan di grup ya anak-anak ya. Ya, Ibu. Iya Ibu. Ini baru 2 menit nih. Silahkan. Emma sudah diskusi Emma? Udah, Bu. Udah. Ini udah pada sarapan semua kan ya pagi-pagi ya? Sudah Bu. Nah, iya biar kuat, biar bisa semangat belajarnya hari ini. Apalagi nanti yang presentasi kan harus semangat yang presentasi nanti. Tuh, Dwi ketawa-tawa. Dwi kayaknya udah siap presentasi ini. Ya nih disuruh Bu sama teman-teman. Tini, ayo Tini. Ya, Bu. Ini lagi, Cek Bu. grup WA-nya. Ya, Bu. Wah, ini kayaknya lagi buat presentasi nih. Iya Bu, nanti Bu Tini aja yang presentasi. Wah, Tini presentasi nih. Iya, Bu. Berapa? 1 menit lagi ya? 1 menit lagi. Silahkan ditentukan yang presentasi siapa. Nanti yang presentasi kan ada nilainya, jadi harus lantang, ngomongnya harus jelas gitu ya. Kan informasinya. Jangan lupa anak-anak, hasil diskusi kalian dengan kelompok masing-masing dituliskan di LKS 1.3 ya.
Jadi sambil nih, misalkan nanti lupa takutnya, udahlah diskusi 5 menit bersama teman-teman, kelupaan LKS-nya kosong. Karena kan nanti LKS-nya tidak buat PR ya, nanti jadi di akhir itu LKS semua dikumpulkan. Kalau yang isi Google Form tinggal submit, sudah terkumpul nih. Kalau misalkan yang pakainya kemarin download di WA, bisa nanti difotokan, dikirim ke Classroom-nya ya, ke Google Classroom gitu. Sudah cukup waktu diskusinya anak-anak? Baik. Atau mau ditambah 1 menit? Sudah, misalkan? Ibu. Cukup. Sudah, Ibu, cukup. Ya, Bu. Alhamdulillah, kalau sudah cukup. Kita lanjutkan ke 1.4 itu adalah kalian mempresentasikan ya, mempresentasikan hasil diskusi. Jadi mempresentasikan, nanti yang tampil di layar bukan Ibu nih yang presentasi, tapi kelompok kalian masing-masing. Sudah dipilih belum kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Dwi, Oh, Bu. kelompok 1 Dwi. Kelompok 2 siapa yang presentasi? Kelompok 2 Tadi Nisa aja. Nisa, yang kelompok 2 Nisa ya. Silahkan Dwi memulai presentasinya terlebih dahulu. Yang lain yang tidak presentasi boleh Ya, Bu. disimak kalau ada perbedaan. Kemudian jangan lupa tuliskan di LKS ya. Baik, Bu. Silahkan Dwi. Ya, Bu. Ada teman-teman? Terlihat Ada. tidak? Ada. Terlihat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saya perwakilan dari kelompok 1. Ini hasil diskusi kelompok kami, Bu. Jadi menurut kelompok kami, prosedur pengujian produk itu melalui 4 tahapan. Tahap yang pertama, produk itu harus melalui uji lab dulu untuk menguji keamanan, biar tidak terjadi seperti yang kosmetik tadi, Bu. Jadi sudah tidak diuji dulu, jadi bisa merusak. Kemudian tahapan yang kedua, uji kesukaan. Nah, ini untuk menguji apakah konsumennya suka atau tidak. Ini contohnya yang tadi ya, Bu, ya, yang di sekolah. Kemudian uji simulasi, untuk simulasi sebelum uji pasar. Kemudian tahapan yang keempat itu uji pasar untuk menguji minat pasar pada produk. Itu sekian presentasi dari kelompok 1. Dipersilahkan kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman di kelompok 2 boleh. Kelompok 2 mau menanggapi dulu sebelum presentasikan hasil diskusinya. Yang kelompok 2 sama atau beda dengan kelompok 1? agak sedikit beda ya Bu ya. Agak sedikit beda, nanti bisa ya. Kalau tadi ini Dwi sepertinya salah, yang uji kesukaan katanya yang gambar sekolah. Salah ya, Bu, tidak ya? yang uji kesukaan gambar sekolah. Yang uji kesukaan gambar apa ya tadi? Apa ya tadi? Gambar yang Oh, yang itu ya, yang blind test itu bukan, Bu? iya, yang ada gelas-gelas iya. gambar 1, 2, 3, 4. Oh, Jadi, iya. Kalau yang di lebih sekolah suka yang gelas uji lama. simulasi ya, Bu, ya? Iya, yang di sekolah tuh yang ketiga itu ya, yang uji simulasi. Ada yang mau ditanyakan nggak kelompok 2 ke kelompok 1? Sudah ditulis hasil kelompok 1-nya di 1.4 belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, berarti Dwi boleh stop share dulu ya, Dwi. Terima kasih, presentasinya Iya. bagus sekali nih, sudah dibikin seperti bagan begitu. Silakan kelompok 2. Tadi katanya Nisa ya yang mau tampil ya. Bu, coba saya ini dulu. Sudah terlihat belum teman-teman? Udah. Terlihat. Teman-teman, ini hasil diskusi kelompok kami. Jadi dari pemaparan yang tadi, kami menyimpulkan ada 4 uji. Yang pertama, uji teknis, kedua, uji kesukaan, ketiga, uji simulasi, dan keempat, uji pasar. Nah, uji teknis itu adalah untuk menguji keamanan ketahanan produk. Kalau yang kedua, uji kesukaan itu untuk menguji kesukaan dan kepuasan konsumen. Kemudian uji simulasi yaitu
pangsa pasar sebelum uji pasar, yaitu yang dilakukan di jalan, di sekolah. Lalu yang terakhirnya uji pasar untuk menguji minat pasar pada produk. Begitu Ibu hasil diskusi dari kelompok kami, Bu. Baik, terima kasih Nisa dan kelompok 2. Kelompok 1 mau memberi tanggapan dulu dari hasil kelompok 2. Kira-kira tadi ada perbedaan di mana ya antara punya kelompok 1 dengan kelompok 2? Bedanya yang di ke-1 ya Bu ya. Kalau tadi kelompok kami itu uji lab, kalau ini Bu siapa Anissa yang kelompok 2 uji teknis. Tuh, ini bedanya yang kelihatan jelas sama di sini ya. Sama tadi mungkin ada penjabaran yang berbeda. Baik, terima kasih Nisa, bisa stop share ya. Jangan lupa tadi kelompok 1 sudah dituliskan di LAS-nya belum yang punya kelompok 2? Udah Bu. Sudah. Oke, Sudah, saya Bu. lanjutkan lagi PowerPoint lanjutannya ya. Bentar. Apakah sudah terlihat anak-anak? Belum, Ibu. Belum Bu. Nah, udah Bu. Sudah terlihat belum? Ya, tadi kan kalian sudah Ada, Bu. mempresentasikan Ada, Bu. ya. Sudah lengkap semua kegiatan 1/4-nya? Sudah. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah lengkap, ini akan saya sedikit jelaskan ya materi tentang produk barang jasa itu kan ada 3 poin pentingnya. Yang pertama metode perakitan, sudah kalian pelajari minggu kemarin ya. Kemudian yang kedua prosedur pengujian yang hari ini kita pelajari. Nah, selanjutnya nanti kalian akan pelajari tentang evaluasi kesesuaian. Pengujian produk itu apa sih? Coba ada yang bisa bacakan ini? Bantu baca pengujian produk. Nirma, Bu. Saya, Bu. Nirma, boleh Nirma. Jadi pengujian produk itu adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar. Betul sekali Nirma. Jadi di sini intinya adalah pengujiannya untuk menguji kualitas dan kesesuaian produk gitu ya. Jadi diuji sama peneliti untuk pengujian produknya. Kemudian tujuan pengujian produk, ngapain sih produk itu diuji? Coba ada yang bisa bantu membacakan nih yang ada di layar gitu. Supaya aman Bu. Jadi Supaya aman. Terus memenuhi persyaratan spesifikasi. Betul. Ini ya, Dibandingkan sama produk lain ya Bu ya? Ya, misalkan seperti Perbandingan. tadi tuh, yang di kapan pada saat perbandingan tuh digambar ke berapa? Ada yang masih ingat nggak? Di gambar kedua Bu, yang beda-beda Betul, gelasnya jelas ya? sekali gambar kedua ya, yang beda-beda gelas itu kan berarti kan membandingkan ke produk lain ya. Iya, Bu. Kemudian harus sesuai standar nggak? Kemudian terjamin nggak mutunya gitu. Bisa juga nanti produsen memberikan hak paten ketika sudah diuji produknya gitu agar tidak ada yang mengikuti namanya, kemudian jenis produknya gitu ya. Kemudian bisa memecahkan masalah jika terdapat kendala. Misalkan produknya itu bermasalah gitu. Bagaimana cara memecahkan masalahnya itu juga sudah bisa dilihat dari setelah pengujian. Nah, ini nih prosedurnya ya, prosedur yang tadi kalian sudah identifikasi tuh, kalian sudah presentasikan. Ini yang lebih tepatnya ya, karena ini bahasa marketing itu biasanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini yang pertama adalah technical testing dulu, pengujian teknisnya ya. Tadi untuk menentukan usia panjang produk, tingkat keusangan produk, terus kalau ada potensi kerusakan bagaimana penggantiannya, kemudian jadwal pemeliharaannya gitu. Yang kedua itu preference and satisfaction testing, itu yang tadi ada blind test itu ya, itu pengujian kesukaan dan kepuasannya. Biasanya menggunakan blind test seperti tadi tuh, ada 4 gelas beda gitu ya. Nah, blind test itu bisa seperti itu atau bisa juga benar-benar diujinya tuh, blind itu kan artinya buta ya, jadi si konsumennya itu ditutup gitu matanya, jadi mereka nggak tahu itu produk apa gitu. Kemudian yang ketiga, ada yang bisa bantu Ibu, yang ketiga apa nih? Simulated test market, Bu. Iya, Sally. Apa itu simulated test market, Sally?
pengujian pasar simulasi, yaitu mekanisme riset pemasaran yang berupa simulasi sebelum pengujian langsung ke pasar, riset di jalan, tempat umum, sekolah. Ya, terima kasih Sally. Coba yang keempat, ada yang mau bantu Ibu? Saya, Bu. Oh, Emma, boleh Emma. Dulu deh. Ya, yang keempat, tes market, pengujian pasar, produk trial, percobaan produk, prospect, pengulangan pembelian pertama, terus adopsi produk, serta frekuensi pembelian pada konsumen di pasar. Pengujian pasar ya, jadi percobaan produk serta frekuensi pembelian. Nah ini yang membedakan ya, takutnya nanti kalian bingung nih di antara apa sih bedanya yang ketiga dan keempat gitu. Yang satu simulate test market, yang keempat test market. Jadi ada test marketnya dua-duanya. Yang membedakan adalah poin 3 itu simulated, artinya simulasi. Jadi belum ke pasar ya, baru simulasi. Misalkan di simulasi, kalau tadi digambar tuh kemana simulasinya? Yang Ke gambar sekolah, tiga tadi Bu. ke Ke sekolah. sekolah. Betul. Jadi biasanya kalau kalian sering lihat di jalan itu ada yang bagi-bagi produk gitu ya, di jalan raya, misalkan di tempat umum, di sekolah. Nah itu mereka sedang melakukan pengujian pasar simulasi, jadi baru mensimulasikan ke pasar gitu. Nah kalau misalkan pengujian pasar tuh udah betul-betul masuknya ke pusat perbelanjaan, di swalayan, ke mall misalkan gitu ya, atau ke pasar tradisional. Nah itu sudah masuk pengujian pasar. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Paham, Ibu. Ibu. Sekarang coba siapa yang bisa dapat merefleksikan gitu hasil yang tadi sudah saya jelaskan. Sekalian nanti dituliskan di LKS kegiatan 1.5. Coba siapa yang bantu Ibu? Saya aja deh, Bu. Siapa? Nirmala ya itu ya? Ya, Bu. Nirma, Ya, Bu. Nirmala silakan. Jadi dari semua tahapan-tahapan sebelum produk dipasarkan ternyata harus melalui 4 pengujian ya, Bu ya. Yang pertama itu pengujian teknis, yang kedua uji kesukaan, terus pengujian pasar, yang ketiga ya pasar simulasi ya. Nah, yang keempat baru kemudian pengujian pasar. Betul sekali Nirma, bagus sekali. Terima kasih Nirma. Nah, saya berikan 1 menit ya untuk melengkapi LKS kegiatan inti 1.5-nya. Baik, Bu. Sudah lengkap semua? Sudah, Bu. Baik. Nah, sekarang kalian sudah bisa melakukan tes formatif ya. Tadi kan udah pada pinter-pinter tuh. Jadi Ibu mau mengetes nih, mau menguji pengetahuan kalian tadi hasil dari pembelajaran kita. Kira-kira sampai di mana nih kalian sudah bisa memahami? Coba kalian buka quizizz.com dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Silakan dibuka quizizz.com-nya. Ibu juga sambil mau nge-share ya yang quizizz-nya. Nah, sudah pada buka quizizz.com semua belum? Sudah, Belum, Ibu. Bu. Sudah, Tinggal Bu. masukin kode. Kodenya, Bu. Nah, masukin kode ya, sebentar. Nah, sambil menunggu Ibu meng-share kode, yang belum coba silahkan. Udah, Bu. Oke, ada semua? Sudah, Bu. Share Emma, ya kodenya. kodenya. Sudah, Bu. Ibu share kodenya. Muncul tidak nih di layar quizizz-nya? Belum. Belum muncul? Nah, sedang. Sudah muncul? Kodenya sudah Sudah, terlihat Bu. anak-anak? Ada, Bu. Kan enter join kodenya ya. Ya, 189-200. Coba. Berapa, Bu? 189-200. 18200. Ya, emang sudah, Nirmala sudah masuk, Niswari sudah masuk,
Selly sudah masuk. Nisa sudah masuk. Ayo. Oh, 3 lagi ya yang belum ini ya. 6 sudah masuk, sudah 6 lagi dia sudah mulai ya anak-anak. Baik, Baca Bu. bismillah dulu yuk Yap, Bu. sebelum tes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak waktunya menit ya. Ingat ya, semoga jawabannya bisa benar semua nih. Nah, pada hijau nih Anissa di atas. Ini terlihat nih di layar ibu. Siapa yang terlihat? Wah, bagus sekali nih Anissa hijau. Oh, Nirma ada yang merah nih Nirma. Ayo, ada yang belum kumpul ada soalnya udah semua. Aku bener 2, Bu. Salah Wah, klik, Bu. ngeklik Nirma. Waduh. Oh. Sudah cukup ya? Ya, boleh Mas ya. Baik. Kita lihat hasilnya di layar nih. Siapa juara pertama kita hari ini? Niswati selamat. Dapat hadiah nggak, Bu? Dapat hadiah nggak, Bu? Mana, Bu? Oh, Bu, voucher jajan, Bu, voucher nih jajan. katanya. Voucher jajan kemana maunya? Alfamart, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya anak-anak, kalian hari ini sudah bagus sekali mengikuti pembelajaran. Kemudian kuisnya juga alhamdulillah udah pada semangat ya. Tadi yang pertama Niswati luar biasa, semangat sekali Niswati hari ini ya. Yang kedua Dwi, Emah juga semangat sekali. Untuk yang lain juga tetap semangat ya, berusaha lagi, semoga pertemuan ke depan gantian nih, yang pertama misalkan Nisa atau Nirmala gitu ya. Siap, Ibu. Insya Allah, Bu. Baik, Bu. Saya akan menyimpulkan hasilnya ya setelah tadi kalian merefleksikan gitu. Saya beri penguatan, intinya pengujian produk barang jasa itu apa gitu. Pengujian produk barang dan jasa itu diuji oleh teknis gitu ya, peneliti untuk menentukan keamanan, ketahanan produknya agar di pasaran sampainya dengan selamat gitu ya, disukai oleh masyarakat luas gitu. Dan 4 intinya tuh, 4 tahap prosesnya tadi ya. Yang pertama pengujian teknisnya, yang kedua adalah pengujian kepuasan dan kesukaan, kemudian yang ketiga adalah pengujian pasar simulasi, dan yang terakhir adalah pengujian pasar ya anak-anak ya. Tadi LKS-nya sudah lengkap semua ya anak-anak ya. Jangan lupa nanti dikumpulkan ya LKS-nya. Ya, baik. Sudah dikirim. Kemudian jangan lupa tugas untuk minggu depan nih. Seperti biasa Ibu selalu memberikan tugas, hanya silahkan materi untuk minggu depan, silahkan dipelajari terlebih dahulu. Materi ajarnya sudah Ibu share ya. Jadi kalian pelajari minggu depan itu evaluasi kesesuaian produk barang jasa, agar belajarnya minggu depan seperti ini nih, udah pada ngerti langsung, udah pada nyambung gitu, udah pada connect bahasanya mah gitu. Kuisnya juga langsung pada lancar, alhamdulillah jawabnya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya. Makannya yang teratur, istirahat yang cukup. Kalau keluar rumah jangan lupa gunakan masker, bawa hand sanitizer selalu gitu ya. Kalau misalkan mau makan jangan lupa cuci tangan. Pokoknya semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin. Dan berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita cepat bertemu ya. Jadi Amin. anak-anak ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Kita baca hamdalah bareng-bareng yuk. Alhamdulillahirobbilalamin.
Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Terima kasih. Baiklah, penampil pertama sudah usai ya. Ini untuk masukannya sudah Bapak reply di LMS, jadi nanti langsung dibuka. Baik, Kemudian terima kasih Bapak. Di-upload hasil rekamannya. Nah setelah itu baru membuka filmnya di LMS setelah membuka rekaman. Untuk dari individu ke individu lain, rekamannya diputus dulu atau dilangsungkan saja? Dilangsungkan Pak, nanti dipotong-potong. Bisa dipotong-potong, enggak per orang gitu, enggak? Jadi nanti di rekaman total sama Bu Irmita Pak, nanti kita download terus kita potong-potong sendiri Pak. Iya, ya udah. Kalau begitu kita berikan applause dulu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama alhamdulillah. Yang sangat bagus dan bisa dicontoh oleh peserta-peserta berikutnya. Baik, karena sebetulnya untuk waktu saja tadi Bapak catat dari 6.33 sampai 17.13. Berarti ini lebih cepat 5 menit. Ya, ini pesan saja, komentar saja. Kalau ada waktu 5 menit lagi bisa diisi dengan materi pengayaan ya. Oke, itu saja. Kita sekarang beralih pada... Bapak boleh izin dulu ke belakang. Nah, begitu, jadi bagus sekali, banyak sekali para peserta yang memberikan responnya karena guru memang ingin peserta itu aktif, jadi tidak hanya guru saja yang bicara, tetapi juga peserta didik juga harus banyak diberi kesempatan untuk berbicara. Kalau memang bisa dibacakan atau direspon oleh peserta didik, sebetulnya guru hanya memfasilitasi saja gitu. Ya, jadi jangan terlalu pembelajar itu jangan terlalu berpusat pada guru ya. Jadi lebih berpusat pada siswa. Pemanggilan terhadap siswa, kemudian pemindah giliran pertanyaan gitu ya. Itu juga perlu karena memang kalau tidak dipindah gilirkan yang berbicara hanya salah satu siswa saja gitu ya. Nah, dengan cara redirecting ini ada pemindah giliran, satu pertanyaan, kemudian saling melengkapi. Nah, itu barangkali yang harus dikembangkan untuk penyajian berikutnya. Nah, selain itu, ya data yang ditampilkan ya diulas dulu gitu ya. Data yang ditampilkan diulas dulu dengan tetap selalu meminta respon siswa itu ya. Jadi tidak semuanya itu guru, tapi ini sudah bagus, ada respon. Sayangnya teknik bertanyanya masih seputar probing ya. Jarang redirecting, jarang ada model bola basket gitu ya. Jadi hanya guru siswa bicaranya rame-rame gitu ya. Ya kalau bisa diberi kesempatan gitu ya, pemindah giliran siapa kemudian nanti jawabannya diulas, kemudian nantinya modelnya bola basket ya. Jadi ini kebanyakan modelnya pingpong gitu ya. Jadi akhirnya suara burung yang ada itu ya, guru siswa, tapi siswanya tidak tentu arahnya ke siapa gitu ya. Mudah-mudahan nanti teknik bertanya probing itu disertai redirecting, ada pemindah giliran. Jadi tidak suara burung rame-rame, tapi masing-masing kebagian tugas ya. Supaya ada pemerataan. Jadi, kalau menjawab sama-sama tidak kelihatan si A si B-nya, pemahaman si A si B-nya, kadang itu seperti paduan suara.